Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan ibu siapa dari mana? Dengan hamba Allah, Mas. Dengan hamba Allah dari Cirebon. Masya Allah. Silakan Ustaz bertanya kepada Buya. Semoga Buya, Umi beserta keluarga dan seluruh santri Al-Bahjah dimanapun berada sehat selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mohon maaf Buya, izin bertanya. Halo? Iya, silakan. Buya, begini, saya kan mempunyai suami Buya. Gimana? Saya kan mempunyai suami. Ya, alhamdulillah. Saya tuh ingin Buya, ingin sekali dari hati saya tuh supaya suami saya tuh istiqomah ibadahnya. Dia mau lebih dekat sama Allah, dia mau sayang sama anak-anaknya. Jangan suka bentak-bentak anaknya, gitu tuh Buya. Gimana Buya? Baik. Saya minta doanya ya Buya, supaya suami saya tuh benar-benar sayang sama anaknya, mau beribadah benar-benar ikhlas istiqomah gitu Buya. Saya pengen punya suami yang soleh gitu tuh Buya, punya ayah yang bisa mendidik anak-anaknya, sayang sama anaknya, nggak suka bentak-bentak. Baik. Minta doanya sih Buya ya, tolong Buya. Amin, insyaallah. Cukup? Ya, makasih ya Buya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah memberikan kepada Anda seorang suami dan setelah itu dikaruniai putra dan putri. Itu nikmat besar yang harus Anda jadikan itu modal agar Anda selalu bersyukur kepada Allah. Ini pertama. Jadi orang beriman hendaknya selalu bersyukur. Kalau ada kekurangannya, manusia. Kalau ada orang ingin menikah dengan manusia, nggak punya kekurangan, sampai mati nggak punya pasangan nanti. Pasangan kita manusia ada kekurangan. Kami yakin kekurangan suami Anda hanya di itu, tapi punya banyak kelebihan. Mungkin urusan nafkah, urusan yang lain-lainnya mungkin ada. Maka mari kita hibur diri kita dulu dengan kelebihan-kelebihan pasangan kita. Baru setelah itu kita melangkah kepada kekurangan. Baik, kekurangan itu bagi seorang manusia adalah hal yang wajar ada. Tinggal sekarang membangun kesadaran di saat orang itu punya kekurangan. Dan itu biasanya adalah dengan pergaulan. Betul yang Anda rindukan benar, menghadiri majelis taklim, kumpul dengan orang-orang lembut, dia akan lembut. Kalau kita kumpul sama orang kasar, akan kasar. Akan tapi yang pertama dan utama adalah kita perlu memahami cara orang mengungkapkan makna kasih sayang dan pengabdian kepada anak dan istrinya. Ada orang marah-marah kepada anaknya. Seorang ibu marahnya keras sama anaknya. Sebetulnya itu bahasa kasih sayang, cuman dia tidak mengerti seni berkasih sayang. Sampai kadang memukul, keras marahnya, dikit-dikit salah marah. Itu kan sebenarnya bahasa kasih sayang. Sehingga kalau sudah tidak marah, tidak ada kasih sayang lagi. Mungkin suami Anda adalah punya kasih sayang kepada putra-putri Anda dan putra-putrinya, cuman karena suami Anda belum mengerti seni berkasih sayang. Sehingga kalau salah dimarahi, dikit-dikit marah, mungkin itulah kasih sayang. Baik, kemudian juga masalah urusan menjadi yang soleh. Soleh itu tidak harus Anda punya target soleh harus seperti orang ini, orang itu. Akan tapi cukup soleh adalah pertama adalah jika suami Anda bukan orang yang meninggalkan sholat, bersyukurlah Anda. Memang kadang seorang wanita punya target, oke dah, saya pengen suami saya rajin bangun malam, sering puasa Senin Kamis, terus apalagi duhaan dan sebagainya. Oke, bagus. Tapi kalau ada seorang suami yang belum bisa begitu, jangan dipaksa dulu, perlahan. Yang penting 5 waktu dilaksanakan. Duha kadang iya, kadang enggak. Tahajud ya sebulan sekali lumayan. Memang model begitu, nggak bisa dipaksa. Intinya begini, Anda bedakan antara halal dan haram. Jika suami Anda tidak tingkat tinggi tertentu dalam ibadah, tapi yang jelas beliau tidak meninggalkan sholat 5 waktu, Anda sudah syukuri. Kemudian di saat Anda menghimbau, sunnah harus Anda himbau sebagai kesunahan. Sebagian wanita saking rindunya suaminya soleh itu menurut targetnya soleh seperti si fulan dan fulan, sehingga kadang mengajak kepada kesunahan pun seperti mengajak kepada kewajiban. Caranya kurang lembut dan santun dan indah, sehingga tidak ditanggapi oleh pasangan dengan sesuatu yang positif. Maka ibu yang solehah, yang rindu suaminya jadi soleh seperti solehah, maka
Anda hendaknya menghimbau dengan cara yang lembut, karena Anda melihat bahwasanya suami Anda gayanya kasar. Kasar dengan kasar akan terjadi benturan, adanya api nanti akan kebakar kehidupan rumah tangga Anda. Maka Anda harus mengimbangi. Kalau sudah suami marah, Anda lembutkan. Kalau memang anak sering dimarahi dan sebagainya, Anda peluk anak-anak Anda dan sebagainya, kuatkan hatinya, ayahmu memang seperti itu. Tapi di sisi lain, lembutkan suami Anda dengan kelembutan Anda. Di saat beliau lagi marah-marah, Anda tidak perlu marah kepada beliau. Anda cukup senyum, kemudian Anda pegang tangannya, atau Anda dekati, kemudian setelah selesai, abang, apakah harus seperti itu? Mohon maaf gitu. Jangan langsung, abang ini anak itu, tidak tahu salah, tidak salah, ini marah ya. Akhirnya musuhnya jadi 3. Semula marah dengan anaknya, tambahan baru kerjaan marah dengan Anda. Gitu. Jadi mungkin cara saja. Kita tidak tahu persis seperti apa. Doa, insya Allah kita sama-sama doa. Akan tapi begitulah cara sebagian orang itu inginnya itu manusia itu dianggap kayak robot. Kalau salah begini langsung dibenahi dengan klik 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 beres. Nggak bisa. Perlu proses, perlu membiasakan, perlu kesadaran dulu, perlu proses dan membiasakan. Jadi nggak gampang. Akan tapi di samping usaha zahir yang Anda lakukan, maka jangan lupa memohon kepada Allah di tengah malam, memohon kepada Allah tengah malam dan minta doa seperti yang Anda lakukan adalah hal yang benar dan yang baik, yang memang seperti itu caranya. Insya Allah seperti itu. Baik-baiklah dengan suami Anda yang soleh itu. Soleh beliau sebenarnya. Lembut dengan beliaunya, maka kelembutan Anda akan pindah kepadanya. Maka di esok hari dia akan menjadi suami yang lembut hati, lembut perilaku, lembut perengai. Baik kepada Anda dan baik kepada anak-anak Anda. Wallahu a'lam bishawab.